Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Zulaika. Saat ini menjadi dosen di program studi Rekayasa Kosmetik Institut Teknologi Sumatera. Dalam memenuhi kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, saya akan menampilkan sebuah video perkuliahan pada mata kuliah Sains dan Teknologi Kosmetik Tropikal, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar di program studi Rekayasa Kosmetik yang membahas terkait topik ilmu kosmetik, kemudian pengantar regulasi kosmetik, perkembangan dan tren kosmetik di Indonesia serta dunia, serta membahas terkait dengan pengetahuan prospek kerja di bidang kosmetik, dan juga akan memberikan mahasiswa pengalaman belajar untuk bisa memberikan rekomendasi dalam pemecahan kasus-kasus di bidang kosmetik yang relevan dengan mata kuliah. Kemudian ada 4 CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Diharapkan mahasiswa dapat menganalisis konsep pengetahuan kosmetik, penggolongan kosmetik, dan juga regulasi kosmetik. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengkritik tren perkembangan kosmetik dan kosmetik halal di Indonesia hingga dunia, serta mampu merekomendasikan solusi dari kasus-kasus terkait. Selanjutnya, mahasiswa dapat menguraikan perkembangan teknologi pada pembuatan produk kosmetik serta mampu menguraikan prospek kerja di bidang kosmetik. Dan capaian terakhir yaitu mahasiswa dapat membuat sediaan kosmetik sederhana dan dapat menganalisis industri kosmetik. Teman-teman, perkuliahan pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah pertemuan ke-7 ya untuk mata kuliah Sains dan Teknologi Kosmetik Tropikal. Sesuai dengan kontrak perkuliahan ya yang di awal dulu sampaikan bahwa kuliah ini 2 SKS ya teman-teman, 2 artinya teori. Dan hari ini kita melanjutkan materi sesuai kontrak kita. Kalau kita lihat ya pertemuan pertama, teman-teman sudah mempelajari terkait dengan konsep ilmu kosmetik, kemudian pengantar regulasi kosmetik, ya, sejarah kosmetik, perkembangan pasar kosmetik di Indonesia, perkembangan pasar kosmetik dunia, kemudian pertemuan 6 dan pertemuan hari ini ya kita akan membahas terkait dengan kosmetik halalnya, baik itu perkembangan di Indonesia dan juga bahan halal yang sesuai yang diperbolehkan di Indonesia. Dan selanjutnya penilaiannya di UTS pertemuan ke-8, pertemuan 9 sampai ke-15 itu masih materi ya teman-teman. Ada kosmetik tropikal, kemudian pertemuan 10 pengantar kebudayaan kosmetik, pertemuan 11 sustainable beauty, ke-12 ada teknologi nano kosmetik. Selanjutnya teman-teman akan mempelajari terkait prospek kerja ya, terutama sebagai formulator sediaan kosmetik. Artinya nanti akan belajar formulasi sediaan kosmetik yang sederhana seperti itu. Dan pertemuan ke-14 ada prospek kerja untuk bagian entrepreneur atau teknopreneur di bidang kosmetik. Dan pertemuan 15 pengantar industri kosmetik. Dan di akhir teman-teman akan mengikuti ujian akhir semester. Untuk kontrak perkuliahan sudah kita sepakati? Sudah ya? Sudah ditandatangani oleh ketua kelas dan juga saya sebagai dosen penanggung jawab sekaligus pengampu pada mata kuliah ini. Oke, hari ini kita lanjut ya teman-teman ya untuk materi kosmetik halal pada pertemuan 7. Sebentar, kita tunggu. Ya, sebelum kita lebih jauh mengenai kosmetik halal, pertemuan pertama kan sudah belajar ya bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari pasti menggunakan produk kosmetik ya. Dan teman-teman di program studi ini sudah wajib mampu menjelaskan atau ya menjelaskan definisi dari kosmetik itu ya. Ada yang mungkin bisa menjelaskan kosmetik itu apa sebenarnya? Silakan angkat tangan ya. Tiffany ya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan Tiffany. Jadi konteks dari kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, kuku, rambut, bagian luar, mulut, yang dimaksudkan
berbagai produk kosmetik ya, sabun dan mulai teman-teman mandi, shampoo, kemudian mungkin make up, kemudian pakai lagi parfum, itu semuanya dirangkum tadi merupakan bahan ataupun sediaan yang digunakan pada bagian permukaan tubuh, contohnya epidermis atau kulit ya, kemudian ada rambut, kuku ya, atau ada organ genital lainnya yang fungsinya, nah ini harus teman-teman perhatikan ya, yang fungsinya untuk memperbaiki penampilan, mewangikan ya pada kondisi tubuh yang sehat. Nah, pengertian kosmetik itu teman-teman harus ingat, masih ingat nggak? Itu mengambilnya mengacu pada regulasi apa? Kalau yang disebut sama Tiffany, ada yang masih ingat? Atau Tiffany tadi berarti ada Permenkes nomor 1175 tahun 2010 ya, garing 8 mengenai notifikasi kosmetik. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu pengertian kosmetik. Kita mau lanjut nih teman-teman. Kita mau lanjut bagian yang kosmetik halal. Kira-kira apa? Sebelum itu kita lihat dulu ya terkait tujuan perkuliahan pada hari ini, yaitu teman-teman nanti dapat menganalisis pengertian kosmetik halal ya. Kemudian dapat menjelaskan lembaga ataupun badan penyelenggara produk kosmetik khususnya kosmetik halal. Selanjutnya mahasiswa dapat menguraikan perkembangan kosmetik halal di Indonesia, dan teman-teman juga nanti dapat memperinci bahan halal untuk kosmetik, yaitu tujuan yang akan kita capai pada pertemuan pada hari ini. Nah, mengacu dari kosmetik halal, sudah tahu kosmetiknya, berarti kita mau tahu sebenarnya halal dan haram itu ya awalnya ya itu apa ya. Nah, jadi sebenarnya halal Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang kita pakai, yang kita nikmati sebagai manusia, itu sebenarnya diperbolehkan semua. Namun ada beberapa hal yang diatur lagi ya, kalau dalam untuk yang muslim diatur lagi dalam Al-Quran dan hadis yang tidak diperbolehkan. Nah, itulah yang lawan dari halal. Jadi kalau halal itu adalah yang berarti diperbolehkan atau dibenarkan secara syariat Islam ya, artinya di dalam Al-Quran dan hadis itu diperbolehkan. Tapi kalau haram itu kebalikannya, yang tidak diperbolehkan sesuai syariat Islam. Jadi teman-teman di sini memandang halal, kosmetik halal memang kita sudut pandangnya untuk ditinjau syariat Islam. Gitu ya. Oke. Nah, artinya itu bisa kita tambahkan dari pengertian yang sudah Tiffany tadi sebutkan, bisa teman-teman tambahkan di bawah. Harus sehat serta tidak membahayakan kulit atau diri untuk penggunaannya, ya. Dan juga ada yang mengatakan bahannya tidak dilarang sesuai dengan syariat Islam. Itulah definisi dari kosmetik halal. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oh, ya silakan. Ya silakan. Baik, Ibu. Sebelumnya izin bertanya, apakah produk kosmetik yang tidak berverifikasi halal itu sudah pasti mengandung bahan haram menurut syariat Islam? Baik, terima kasih ya Made, pertanyaannya terkait apakah seluruh produk kosmetik yang tidak tersertifikasi halal mengandung barang yang bahan yang haram. Belum tentu. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi halal itu ada prosesnya, ada lembaga yang mengatur. Nah, itu akan kita bahas pada topik ini juga. Pemerintah Indonesia khususnya itu sudah mengatur teman-teman. Ada namanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, jadi sudah diatur sama pemerintah Indonesia di undang-undang bahwa produk-produk yang harus halal, salah satunya itu yang teman-teman lihat di slide yang warna kuning sendiri, kosmetik. Jadi selain ada makanan, produk kimiawi dan seterusnya, kosmetik ternyata juga masuk dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk jaminan produk halal. Nah, dari undang-undang ini disepakati bahwa semua produk
yang diklaim sebagai produk yang halal atau sesuai dengan syariat Islam termasuk kosmetik itu berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini disahkan. Seperti itu. Nah, kalau pertanyaan ada tadi, kita tambah lagi. Untuk produk kita, produk kosmetik yang mau tersertifikasi halal atau ada label MUI-nya ya, teman-teman, itu melalui beberapa lembaga ini. Ya, ada apa? Ada yang menyebutkan? Boleh, silakan angkat tangan. Belum? Nah, kita lihat dulu ya. Yang pertama, ada lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan serta kosmetik Majelis Ulama Islam, ya, atau Majelis Ulama Indonesia, ya, atau LPPOM-MUI. Ya, tuh lambangnya sering kelihatan ya di produk-produk kalian ya yang sudah halal ya, produk kosmetik yang sudah halal. Kemudian ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau sering disingkat dengan BPJPH, ya. Dan ada juga sebagai lembaga pemeriksa halal atau perannya sebagai auditor produk-produk halal khususnya yang kita pelajari adalah kosmetik halal. Nah, dari 3 lembaga atau badan penyelenggara ini punya perannya masing-masing. Misalnya nih, teman-teman sudah menciptakan suatu produk sediaan kosmetik ya, sudah ternotifikasi BPOM. Kan ada ya waktu itu pertemuan pertama ketika mau mengedarkan suatu produk baru harus dinotifikasi BPOM. Nah, teman-teman mau menambahkan lagi halal karena kita sudah belajar bahwa tren perkembangan kosmetik di Indonesia salah satunya adalah kosmetik berlabel halal. Nah, teman-teman mau melakukan itu, maka ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu tidak lain merupakan peran dari 3 lembaga ini. Kita lihat atau ada yang sudah pernah baca peran misalnya LPPOM-MUI itu perannya pada sertifikasi halal bagian apa, kemudian BPJPH untuk apa, dan auditor halal untuk apa? Ada? Belum? Kita lanjut ya. Nah, sebelum ke peran, jadi pemerintah Indonesia khususnya melakukan penjaminan halal melalui 2 tahapan ya, teman-teman. Pertama, ketika sebelum produk itu diedarkan ya melalui LPPOM, MUI dan BPJPH tadi, dan setelah diedarkan itu dilakukan kontrol. Yang dilakukan kontrol di pasar untuk menginspeksi secara berkala apakah produknya sudah benar-benar mengandung bahan yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam ataupun halal. Ya, kita lihat ini kewenangannya yang pertama. Jadi kalau kalian mau tersertifikasi halal itu pertamanya BPJPH dulu. Karena apa? Karena kalau MUI itu wewenangnya untuk mengeluarkan bahwa itu halal. Jadi melalui sidang fatwa halal dan menetapkan bahwa produk itu halal. Tapi yang mengecek sediaannya, ya bagaimana pengolahannya, maka bisa disebut halal itu adalah dari kewenangannya BPJPH. Ya, jadi kalau BPJPH itu memiliki tugas menetapkan atau aturan ya regulasi yang menerima dan memverifikasi pengajuan produk kosmetik yang halal. Jadi kalau untuk fatwanya atau keputusannya dari MUI, tapi yang mengecek dan lain sebagainya BPJPH. Setelah dicek sama BPJPH, lanjut sidang MUI, dapat sertifikasi halal, ada tugas tambahan dari auditor halal, yaitu mengecek secara berkala jika sudah diedarkan di pasar. Seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Ya, jadi sudah dapat 2 ya teman-teman terkait definisi kosmetik halal itu sendiri, kemudian badan ataupun lembaga yang penyelenggara kosmetik. Oke, selanjutnya kenapa halal penting? Menurut teman-teman, silakan. Ada yang mau menjawab? Kenapa halal itu penting? Kalau teman-teman lihat sekarang yang saya tampilkan ada Muslim market, kemudian ada world population. Silakan. Ya, Alfi. Jawab ya. Sesuai dengan jadi populasi manusia di dunia itu ada sekitar 7 miliar
Dan dari 23,2% itu mayoritas beragama Muslim. Nah, khususnya di Indonesia, dari 250 juta populasi di Indonesia, itu hampir 90%-nya itu beragama Muslim. Baik, terima kasih. Ya, betul ya. Dari yang tadi bahwa dunia itu saja jumlah populasinya sangat banyak dan sekitar 250 juta di Indonesia, 90%-nya adalah Muslim. Karena memang negara Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Sehingga secara tidak langsung pasar kosmetik mau menyediakan produk kosmetik yang dapat membuat rasa aman bagi konsumennya, ya, yaitu dengan menambahkan sertifikasi halal. Jadi memang halal itu sangat penting selain membuat rasa aman kepada konsumen, dan itu akan menjadi kondisi tubuh menjadi lebih baik, sehat dan seterusnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk perkembangan kosmetik halal di Indonesia. Tahu ya teman-teman, PT yang pertama kali mengeluarkan label halal di Indonesia? Tahu ya, PT Harako. Nah, itu mulai berdiri. Kalau kita lihat, ya, yang mana? Ini aja ya. Nah, jadi ada sejarah perkembangan kosmetik halal di Indonesia itu dimulai di tahun 1995. Ya, ternyata jumlah masyarakat yang Muslim itu mencapai 231,6 juta penduduk, ya, atau setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Jadi penduduk Muslim tadi ya, sesuai dengan fakta kita bahwa Indonesia mayoritas Muslim dan terbesar di dunia. Jadi kebutuhan untuk produk kosmetik halal itu sangat besar. Ya. Nah, kemudian ini pernah lihat ya, ini bukti-bukti bahwa kosmetik halal di Indonesia sudah berkembang. Ya, dari data tersebut ya, ada dari tahun 2014 sampai dengan 2016, semakin apa datanya? Semakin meningkat ya, dari jumlah perusahaannya maupun jumlah produknya, khususnya untuk kosmetik halal. Ya, kemudian juga ini pernah baca berita ini teman-teman? Ya, di berita ini pada tanggal 24 Agustus 2022 ya, bahwa dalam pertemuan tertentu antara Raja Eswatini ya, beliau akan mengatakan kepada Presiden Republik Indonesia mau mengimpor produk-produk kosmetik dari Indonesia. Karena apa? Tidak hanya di negara Indonesia yang mayoritasnya Muslim mau kosmetik halal, tapi negara luar juga sudah melirik kosmetik halal. Contohnya di Korea Selatan ya, pernah kita bahas. Di Korea Selatan itu ada salah satu kota yang terdiri dari toko kosmetik ya sampai ratusan, dan ternyata toko kosmetiknya membranding kosmetiknya adalah kosmetik halal. Dan ternyata itu ada beberapa produk Indonesia yang masuk sampai ke Korea Selatan. Ya, jadi kita lihat bahwa perkembangan kosmetik halal di Indonesia sampai sekarang itu terus berkembang dari tahun 1990. Oke, ini data ya teman-teman bisa lihat sejak 2017 ada perusahaan kosmetik sampai 1913 bersertifikasi halal, dan produk kosmetiknya ada kira-kira 75 ribuan produk. Ya, ini ada list PT-nya, bisa teman-teman lihat bahwa PT-PT ini yang membranding produknya sudah tersertifikasi halal. Ya, ini ada di Indonesia. Oke, sampai sini untuk perkembangan kosmetik halal bisa dipahami. Ya, untuk lebih ininya lagi karena perkembangan, teman-teman silakan membaca literatur lagi ya, berita, karena semakin terbaru itu semakin ada perubahan. Nah, kita masuk ke ini ya, materi selanjutnya terkait dengan asal bahan halal untuk kosmetik. Jadi bahan kosmetik itu macam-macam ya, ada perannya sebagai bahan baku, bahan pelarut,
pengawet. Nah, kalau kosmetik halal itu bisa kita lihat bisa dari hewan, tumbuhan, mikroba, kemudian organ tubuh manusia, ya, dan juga ada bahan-bahan sintetis kimia. Tapi di situ saya lingkari yang organ tubuh manusia. Jadi kita lanjutkan teman-teman. Nah, jadi untuk kategori kosmetik halal itu sebenarnya ada yang berdasarkan zat dan kandungannya, berdasarkan bahan. Kalau bahannya diambil dari sumber tubuh manusia atau hewan, itu harus ditanyakan dulu. Maka sumbernya itu diperbolehkan. Nah, itu ada peraturannya, ya, dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, jadi yang pertama bisa teman-teman baca source of ingredients atau sumber bahannya. Sumbernya animal, human ataupun mikrobial dan sintetik, ya, dari sintetik kimia ataupun tumbuhan. Tapi itu harus diidentifikasi lagi mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Kemudian selain dari sumber ingredientsnya, komposisinya, ada juga sumber dari toolsnya, ya. Beras itu misalnya bulunya terbuat dari asalnya dari bulu apa. Ada hewan-hewan tertentu yang tidak diperbolehkan di dalam Al-Quran. Misalnya kita sebut babi, ya. Jadi kalau mengambil minyak dari babinya atau mengambil bulu untuk berasnya, maka tidak termasuk dalam kosmetik yang, ya. Di situ ada example, ya, dari beberapa critical cosmetic ingredients. Teman-teman bisa lihat, ya. Example-nya ada dari untuk pelarut tanaman. Ketika menggunakan minyak dari hewan, apakah dia nanti halal atau tidak, seperti itu, ya. Nah, itu nanti bisa teman-teman pertimbangkan berdasarkan peraturan dari BPJPH ataupun BPOM, ya. Kemudian kita lihat ini teman-teman, sumber bahan-bahan untuk pembuatan kosmetik itu terbagi menjadi tumbuhan, ya, ada ekstrak tumbuhan, kemudian sintetik kimianya ada vitamin A, C, dan B. Kemudian dari manusia itu contohnya diambil keratinnya, ya, albuminnya. Nah, plasenta, mendengar plasenta manusia diambil untuk menjadi sediaan kosmetik. Nah, itu kalau berdasarkan fatwa MUI harus dilihat lagi apakah bisa dikatakan halal atau tidak, ya. Kemudian di hewan yang diambil adalah kolagennya, ya, kemudian ada enzimnya dan seterusnya. Nah, di sini ada keterangan huruf-huruf yang ditebalkan pada kolom itu kehalalannya bisa diragukan ataupun sifatnya adalah syubhat. Pernah, ya, kita bahas, ya. Jadi yang tebal-tebal itu masih diragukan untuk kehalalannya. Nah, ini dari beberapa fatwa MUI untuk bahan yang haram. Ya, pernah mendengar parfum free alkohol? Jadi sebenarnya alkohol itu boleh nggak dipakai dalam kosmetik? Boleh. Apakah halal sebutannya? Kalau misalnya kosmetik mengandung alkohol, halal. Walaupun misalnya memang produknya nggak ada bacaan sertifikasi halal, bisa kita kategorikan halal nggak? Ada yang mau menjawab? Ya, Anissa. Kalau saya, kalau misalnya kosmetik menggunakan alkohol itu belum tentu haram, asal dia bukan dari alkohol yang memabukkan atau industri alkohol khamar. Ya, betul, ya. Pada hari ini cukup. Namun sebelumnya saya minta dua orang untuk meresume atau mereview kembali apa yang kalian dapat pada perkuliahan ini. Ada? Silakan, ya, silakan akhir ke depannya. Ya, silakan. Oke, jadi saya mencoba meresume apa yang saya dapat dari materi perkuliahan kosmetik halal hari ini. Jadi yang pertama itu halal. Halal itu apa sih? Halal itu artinya diperbolehkan atau sah secara syariat Islam. Kemudian kita masuk ke kosmetik halal lagi. Apa sih kosmetik halal? Kosmetik itu kita dari definisi kosmetik dulu. Definisi kosmetik itu kan zat atau sediaan yang digunakan di bagian luar tubuh, yaitu dermis, di kuku, di rambut, di mukosa mulut, gigi,
atau organ genital lainnya yang fungsinya untuk mewangikan, memperbaiki, menghilangkan bau badan dan merawat, ya seperti itu. Dan juga dia harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi dia nggak boleh melarang hukum Islam. Itu kosmetik halal. Kemudian juga tadi yang saya dapat ada badan-badan penyelenggara tentang produk halal. Yang pertama ada BPJPH. Dia fungsinya untuk menguji produk yang kita ajukan dan nanti dicek itu halal atau enggak. Kemudian kembalikan lagi ke MUI, LPPOM MUI, itu nanti dari MUI disidang untuk dikeluarkan bahwa halal atau haramnya, sah atau enggaknya produknya ini. Jadi setelah dari itu kembalikan lagi ke BPJPH untuk mengeluarkan label halal dan juga sertifikat halal. Kemudian nanti setelah produk ini mendapatkan label halal dan sertifikat, biasa untuk meletakkan logo halal di produknya, di kemasannya, kemudian disebarkan ke pasaran. Dan setelah di pasar, nanti ada satu lagi lembaga yaitu LPH atau auditor halal. Dia fungsinya mengecek lagi barang-barang produk-produk yang udah ada di pasar itu masih sesuai nggak seperti yang halal yang itu. Cukup? Ya, terima kasih Aji. Saya rasa dari Aji baru 2 kesimpulan jadi terkait dengan pengertian kosmetik halal dan juga badan ataupun penyelenggara untuk produk halal khususnya kosmetik halal. Masih ada 2 yang kurang. Siapa yang mau saya minta tolong terkait perkembangan kosmetik halal di Indonesia dan juga bahannya. Bahan halal kosmetik itu seperti apa? Contohnya atau yang haram boleh. Karena halal kan banyak ya. Kalau haram yang sudah dilarang ada dari BPJPH bisa kalian sebutkan. Lagi yang mau mereview silakan. Siapa? Ya, silakan Anissa. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi yang pertama udah dibahas sama kita, selanjutnya tentang perkembangan sama bahan-bahan kosmetik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan kosmetik halal, jadi tadi kan udah dibahas sejak dari 2017 sampai sekarang, ditandai dengan adanya 794 sertifikat perusahaan sertifikat halal, 1913 sertifikat dan 75.385 produk kosmetik halal. Kalau untuk bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang pertama tadi kan yang mengandung alkohol yang memabukkan atau khamar, terus yang menggunakan hewan-hewan yang haram, atau beberapa barang ya, beberapa bahan yang diragukan ke halalnya, jadi harus dites lagi. Terima kasih, cukup. Tepuk tangan bukan? Iya, cukup ya teman-teman untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Itu ya kesimpulan dari teman-teman bahwa hari ini kita sudah melihat atau mempelajari terkait kosmetik halal itu apa, yaitu bahan ataupun sediaan kosmetik ya yang dipakai di luar tubuh, epidermis, gigi, ya, rambut, kuku, mukosa mulut ya ataupun organ genital lainnya pada tubuh keadaan baik atau keadaan sehat dan ditambah lagi sesuai dengan syariat Islam, baru kita kategorikan sebagai kosmetik halal. Kemudian yang kedua tadi bagaimana lembaga-lembaga yang mengatur agar produk kosmetik itu bisa tersertifikasi halal, dimulai dari kita mengajukan produk kita di BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dilihat dulu cara membuatnya, komposisinya, ingredientsnya, ya. Kemudian sudah selesai dari BPJPH baru dilakukan sidang oleh MUI ya, keluar bahwa tersertifikasi halal baru bisa mendapatkan label halal. Dan tidak berhenti sampai situ ya sebenarnya. Ketika sudah beredar di pasaran, ada lagi auditor halal yang untuk memeriksanya secara berkala. Kemudian kalau untuk perkembangan kosmetik halal di Indonesia kita lihat ya, tadi sudah disebutkan sama Anissa, di tahun 2017 itu sudah berkembang beberapa PT yang sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk produk kosmetiknya. Cukup ya teman-teman. Pesan dari saya untuk teman-teman, dijaga semangatnya. Ini masih semester awal, masih ada semester selanjutnya.
teman-teman harus punya semangat yang luar biasa untuk mendapatkan gelar sarjana teknik kosmetik ya. Tepuk tangan dulu. Dan mudah-mudahan materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk